Kita lanjutkan perbincangan kami, Prof. Hamid. Tadi kita sempat membahas bagaimana sesungguhnya pada saat Anda menjabat sebagai Menkumham ini, pengawasan terhadap para rutan ataupun lapas, apakah ini sudah terjadi pada saat itu dan apa yang menjadi kendala saat itu? Ya, waktu itu memang sudah terjadi. Bahkan jumlah narapidana narkotik itu sempat 65-70%. Ya, kalau sekarang kan itu. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Memang cerita klasiknya itu perimbangan antara petugas dan bukan. Waktu itu saya mengambil langkah. Karena di sistem pemasyarakatan kita itu ada 3 layer ya. Layer pimpinannya, ya, layer yang umum administrasi dan layer keamanan. Nah, ketika dia masuk pegawai, Mas, semua yang pengamanan ini berusaha ya menjadikan dirinya sebagai administrasi. Jadi semakin hari semakin berkurang petugas keamanan. Iya. Saya mengambil kebijakan. Semua yang bertugas di keamanan kasih insentif. Khusus secara finansial ya. Akibatnya apa? Hasilnya adalah yang dulunya lari ke administrasi kembali ingin menjadi petugas keamanan. Tapi itu tempo dulu. Sekitar 20 tahun yang lalu diceritakan. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini, Mas Henry benar, ini adalah persoalan perilaku. Kan dimulai dengan permufakatan antara narapidana dengan petugas kan. Yang paling real itu adalah petugas yang bergerak di bidang keamanan. Karena itu satu hari itu berurusan terus. Makanya solusinya adalah jangan hanya narapidananya yang dirotasi, pindahkan kamar ke kamar, juga petugas rotasi. Kalau misalnya tahun ini dia di lapas narkoba Salemba, mungkin tahun depan pindahkan ke Cibinong, supaya semua permufakatan yang terbangun di situ bisa putus, mata rantainya putus lagi. Nah, ini kan tidak, masih banyak petugas keamanan kita bertahun-tahun di situ. Saya kasih contoh, Mas. Saya dulu meneliti waktu sekolah, dokter saya meneliti di Cipinang ya. Petugas yang sama bertugas waktu saya meneliti sebagai mahasiswa adalah petugas yang sama ketika saya jadi menteri. Nah, tapi permasalahannya gini, Prof. Hamid, bagaimana jika adanya over capacity ini? Bagaimana untuk rotasi itu? Anda tidak bisa terus-menerus mengharapkan bahwa petugas harus dirasiokan dengan jumlah narapidana. Karena itu menyangkut masalah budget, ya, masalah anggaran. Tidak ada caranya kecuali menggunakan teknologi pengawasan. Berapapun petugas, kalau di luar ini kejahatan narkotik berkembang, tetap tidak seimbang. Makanya kita harus pakai cara. Cara yang paling efektif adalah equipment, peralatan teknologi yang mengawasi gerak-gerik petugas, dan gerak-gerik narapidana yang ada di dalam. Kenapa sampai dengan hari ini belum terlaksana? Begini, mungkin ada, tapi jumlahnya sedikit. Narapidana kan tahu di sudut situ ada kamera ya, jangan ke situ, ke sini dia. Nah, jumlahnya mungkin. Kedua, teknologinya. Mungkin kalau sudah 5 tahun, teknologi itu kan obsolete, ya kan? Apalagi teknologi digital. Tiap 6 bulan berubah kan? Ini yang harus diperbaharui terus, diupdate terus. Kalau perlu datanya itu kasih lembaga di luar sistem pemasyarakatan mengawasinya. Itu yang penting dilakukan. Artinya bentuk pengawasan ini dianggap lemah. Nah, jika kita berkaca pada kasus dari Ahmad Zoni, Prof. Henry, kita ketahui bahwa ini adalah kasusnya dia sebagai pengedar narkoba. Artinya benar-benar secara leluasa dia bergerak di dalam lapas ataupun rutan Salemba itu. Oke, jadi menarik tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman dari DPR RI terkait dengan rencana panja ya. Apalagi kalau tadi dikatakan untuk mengawasi narapidana yang jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah petugas. Kalau menurut saya yang diawasi itu adalah para petugas ya.
siapa yang mengawasi para narapidana atau tahanan? Itu yang dikatakan oleh Prof. Hamid Kamarudin tadi, itu alat, ya, teknologi untuk mengawasi mereka. Ya. Nah, sekarang meningkatnya, jadi ada yang mengatakan sekolah tinggi ilmu kriminal itu ya di dalam itu ya. Jadi tadinya dia cuma jamret sampai sana bergabung dengan lingkungan lain, dia naik jadi nodong gitu kan ya. Tadinya pengguna, dia menjadi pengedar ya. Nah, khususnya terkait masalah narkotik ya. Ini saya mungkin agak sedikit menyimpang tapi tetap relevan. Sekarang BNN ya, dan sebetulnya sudah lama, tapi sekarang dengan pimpinan BNN yang baru ini lebih menekankan ya supaya rehab, membuka seluas-luasnya kepada publik supaya kalau kalian menjadi pengguna, jangan ragu-ragu, jangan malu untuk melapor untuk direhab. Kalau saja Amar Zoni ini dulu atau pengguna-pengguna yang lain sekarang yang masih belum ketangkep lapor, maka tidak akan seperti Amar Zoni. Kan gitu. Jadi sekalian saya menyampaikan kepada publik, bagi keluarga kalian yang sekarang masih menjadi pengguna, lapor untuk direhab gratis. Ya. Sehingga tidak akan mengalami sampai menjadi pengedar, sampai nanti divonis mati, tuntut mati, pidana mati, menjalani hukuman aja udah di Nusa Kambangan gitu. Nah, saya nyaris lupa pertanyaan terakhir tadi apa tadi? Artinya mengapa pengawasan ini dianggap lemah sampai akhirnya dugaan kasusnya adalah di Rutan Salemba ini Amar Zoni sendiri bisa naik menjadi pengedar? Ya itu tadi ya. Pertama pengawasan yang dilakukan oleh petugas ya, atau mungkin coba ditelusuri mungkin ada keterlibatan dari beberapa oknum terkait dengan perilaku dari Amar Zoni, itu satu. Yang kedua, apakah cukup teknologi untuk mengawasi perilaku Amar Zoni sendiri, termasuk masuknya narkoba ke dalam, ya, kemudian komunikasinya Amar Zoni ke pihak luar untuk mendapatkan barang menggunakan ini kan gitu. Saya dari zaman Prof. Yusril waktu masih Menteri Hukum dan HAM waktu itu, saya pernah mengusulkan supaya di setiap rutan, setiap lapas ya, itu dibuat menjadi blind spot atau blank spot whatever lah namanya ya. Artinya tidak bisa menggunakan ini. Dibikin blank spot area. Sama jawabannya klasik ya. Akan mengganggu masyarakat di sekitarnya. Itu kan masalah teknis, masih bisa diatur. Apa yang nggak bisa? Jadi ini hanya tidak bisa dipergunakan di lingkungan rutan itu aja. Atau mereka yang di dalam sementara kerja di tempat tertentu yang boleh. Kalau saja ini sudah tidak bisa dipergunakan dari dalam, ya, nggak akan ada peredaran seperti itu. Mereka jawaban mereka, waduh, bang, di sini nggak boleh bawa HP. Nggak semua katanya nggak bisa. Kasih saya kesempatan, saya bawa karung, 10 karung, saya keluar penuh loh, kayak gini ya. Jadi jangan lagi deh jawab bahwa di sini ada larangan nggak boleh bawa HP. Nanti saya jawab dasmu, saya bilang. Gitu. Baik, langsung saja kita konfirmasi juga kepada Pak Hamid Nur. Ini langkah apa yang pertama akan dilakukan oleh Panja setelah terbentuknya Panja untuk benar-benar menjadi langkah konkret agar peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan ini benar-benar terhenti, Pak Hamid Nur? Pak Hamid, boleh dibuka audionya biar kami bisa mendengar pernyataan Anda? Pak Hamid, baik. Kita akan coba memperbaiki komunikasi kami. Nah, sekarang kami ke Prof. Hamid terlebih dahulu. Dengan adanya upaya dari DPR sendiri untuk melakukan Panja ini, sesungguhnya ada berapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia ini sehingga dibentuknya Panja ini kan agak sulit untuk menyeleksi yang mana yang seharusnya dilakukan pengawasan. Ratusan. Saya kira kalau memang kawan-kawan mau DPR concern dengan kehidupan penjara, terutama narkotik, ya, cari jalan, ya. Equip itu lembaga pemasyarakatan kita dengan teknologi. Itu dulu deh. Karena itu krusialnya adalah pengawasan, pengintaian, ya, itu dulu deh yang diawasi, ya. Tapi kasih dia anggaran untuk teknologi, terutama lapas-lapas besar
yang banyak gembong narkotikanya. Iya, yang baik. Gembongnya. Ya. Harus ada klasifikasi. Kan ratusan itu. ini. Ratusan itu. Nah, Pak Hamid Nur, apakah sudah bisa terhubung dengan kami? Kami akan mencoba mengkonfirmasi. Ada ratusan, begitu yang disampaikan oleh Prof. Hamid. Bagaimana sesungguhnya untuk menyeleksi lapas atau lembaga pemasyarakatan mana saja yang bisa dilakukan? Prof. Hamid Awaludin sama Prof. Henry tadi, Mbak. Baik. Jadi bisa jadi nanti beliau akan kita mintai masukan-masukan, saran-saran untuk memberikan kontribusi dari kinerja. Sekali karena jumlah SDM petugas yang sangat minim di tengah-tengah over capacity penghuni lapas, ini saya rasa sangat bagus. Nah, kemudian persoalannya memang begini, Mbak Windy. Jadi memang perlu dibutuhkan petugas yang profesional dan berintegritas. Ya. Karena kan warga binaan itu kan memang rata-rata kan orang-orang yang bermasalah. Dan di situ kan memang sebagai bentuk hukuman agar memiliki efek jera, maka sebetulnya di dalam itu seharusnya ada kurikulum yang bisa membangun kesadaran para warga binaan itu, baik yang bersifat spiritual, kemudian emosional, bahkan berkaitan dengan masalah intelektual, sehingga ketika tiga-tiganya juga bisa dibangun di dalam, itu tidak seperti yang dikatakan Prof. Henry tadi. Jadi ketika dari dalam masuk itu biasa-biasa, malah ketemu yang lebih jelas, malah nanti ketularan dan sebagainya. Makanya perlu dibangun kesadaran kolektif tentang kecerdasan spiritual, kemudian emosional dan intelektual, sehingga nanti ketika itu dibangun bersama-sama di dalam, termasuk petugasnya juga harus profesional dan berintegritas, maka ini yang kita harapkan. Baik, Prof. Henry, apakah dibutuhkan kurikulum itu? Tentu akan kita komunikasikan dengan seluruh tim Panja. Kita juga mengundang para tokoh-tokoh yang kompeten di bidang itu untuk memberikan masukan-masukan sehingga hasil Panja nanti bisa bagus. Itu Mbak Windy. Ya, baik. Kita langsung konfirmasi ke Prof. Henry. Benar, dibutuhkan kurikulum itu, tapi ditahan dulu ya Prof. Henry. Kita masih akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.